Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Andia dengan NIM 1914020039. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi Java versi 8, instalasi Hedop maupun patch filenya, dan cara menjalankannya. Oke, baik. Yang pertama itu kita harus menginstal Java versi 8. Bisa kita lihat di sini. Kita akan menginstal Java versi 8. Karena saya sudah memiliki versi 8, maka kita akan lanjut ke step kedua. Step kedua itu adalah download. Ikuti aja instalan yang ada di Java nanti. Nah, setelah siap, baru kita akan mengatur di sistem kontrol panelnya. Nah, nanti di sini kita setelah selesai install, kita buka search, terus klik control panel sini. Nah, nanti setelah dibuka, kita masuk ke sistem and security, lalu ke sistem. Nah, di sini kan ada 4 pilihan. Kita akan memilih advanced system setting. Nah, sampai di sini kita buka environment variables yang ada di button sini. Oke. Nah, di sini kita akan membuat di atas nih, di bagian atas ada user variables for user. Nah, kita akan klik new untuk membuat variabel Java home dan value-nya itu link dari Java yang sudah kita install tadi. Nah, di sini saya sudah buat dari awal. Nah, kalau yang baru buat, bisa klik new. Nah, kita isi variabelnya, baru kita isi variabel value-nya. Gitu. Nah, lanjut step yang selanjutnya itu mengisi path-nya. Mengisi path-nya itu masuk ke yang di bawah. Di kotak yang di bawah, kita cari tulisan yang variable path di sini. Bisa kita klik 2 kali. Nah, maka kita akan mengisi apa yang mau kita pakai gitu. Di sini kita akan new, terus kita akan mengisi isiannya itu melalui link yang tadi, melalui link yang atas tadi gitu. Java JDK versi berapa yang mau kita install gitu. Kalau udah ada, di sini saya sudah ada Java JDK 180.261 versinya /bin. Kalau sudah ada, kita klik OK. Selanjutnya kita akan coba untuk menjalankan versi Java-nya, apakah sudah jalan atau belum. Bisa kita buka cmd, lalu kita klik Java min version, kita start. Nah, di sini yang sudah kita install tadi kan Java version 180_261. Nah, sampai sini kita berhasil melakukan instalan Java. Selanjutnya itu kita akan menginstal Hedop. Untuk menginstal Hedop, kita akan menginstal di bagian sini. Di sini linknya sudah tertera, yang sudah saya blok. Bisa teman-teman semua bisa masuk ke sini dan langsung install. Setelah diinstal, ikuti aja, copy, ekstrak, dan pindahkan ke drive C, teman-teman semua. Di sini bisa kita lihat, saya sudah mendownload juga, teman-teman semua, di drive C dan Hedop. Hedop. Oke, bisa kita lihat ya. Nah, yang bawahnya ini nanti ada, kita install nanti, tapi nanti dulu. Kita lanjut ke step berikutnya. Ketika kita sudah selesai menginstalnya dan mengekstraknya, maka ganti nama foldernya itu dari Hedop min2.9.2 menjadi Hedop. Nah, sebelumnya ini sebenarnya ada Hedop apa gitu kan angkanya, cuman saya sudah ganti menjadi Hedop aja. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi terhadap 5 file Hedop. Nah, jadi di sini kita akan buka file Hedop. Kita masuk ke folder etc yang ada di sini.
Lanjut lagi ke bagian header. Nah, di sini begitu banyak file ya, teman-teman semua. Nah, di sini kita akan mengganti hanya 5 file header saja. Yang saya blok itu yang akan kita ganti. Yang pertama itu adalah core site.xml. Yang kedua adalah mapred site XML template nih. Yang ketiga itu ada yarn site XML ini paling bawah. Yang keempat HDFS XML juga, dan yang terakhir itu header.env.cmd teman-teman. Mana ya? Ini. Nah, nanti kelima ini yang kita ganti. Nah, di kelima ini sudah saya masukkan ke dalam text editor Sublime Text. Nah, untuk masing-masing bisa kita lihat. Untuk core site XML sebelumnya ini belum ada nih. Nah, tapi sudah saya buat dari awal untuk mengisi. Nanti kalau belum ada, masih tag configuration aja, bisa kalian semua ikuti yang saya blok ini. Nah, lanjut. Setelah kita sudah mengupdate core site XML, kita lanjut ke bagian XML mapred site XML template. Nah, ini juga seperti sini, ikuti aja. Selanjutnya itu kita update, kita modif di bagian yarn site.xml seperti ini. Oke. Setelah itu yang keempat, kalau yang keempat itu hdfs site.xml. Nah, bisa kita ganti seperti yang saya blok ini. Oke, jika sudah, untuk yang file terakhir di header.env.cmd, kita ubah di sini linknya java_home sama dengan lokasi di mana kita menyimpan instalan Java tadi, gitu. Kalau misalnya kita buatnya di program files, ya udah kita masuk ke program files Java, terus JDKI, terus copy aja deh dari link yang di atas tadi, gitu kan. Nah, setelah itu jangan lupa kita pakai petik 2, karena di program files kita menemukan spasi antara kata program dan file. Nah, nanti bisa nggak terbaca tuh sama mereka, sama sistemnya. Maka kita pakai petik 2 untuk menyanggahnya, gitu. Oke, setelah sudah semua diupdate, setelah semua sudah diupdate, kita kembali lagi ke tempat control panel tadi, gitu kan. Kita buka konfigurasi, kita buka tadi, kita masuk ke advanced system setting. Nah, kemudian kita masuk ke environment variables kembali. Sekarang kita akan mengatur untuk header-nya. Nah, kita buka home, header. Nah, pada environment variable ini kita fokus ke sistem variablesnya, sistem variables yang di bawah. Yang di atas biarkan aja. Sistem variables yang di bawah itu kita langsung klik new untuk membuat variabel header home dan value-nya. Nah, untuk klik new, di sini saya sudah membuat header home di sini dan header bin. Nah, kalau yang belum, kita bisa klik new. Nah, masukkan variabel name-nya dan variabel value-nya. Itu seperti yang sudah saya buat ini, header home dan si header slash bin. Oke, setelah sudah siap, kita klik OK. Terus kita pindah kita cari lagi nih variabel path. Nah, ketemu. Kita klik 2 kembali, baru kita buat dua apa ya namanya, 2 link lah istilahnya, untuk membuat c header bin dan c header slash bin dengan cara klik new. Maka kita akan buat. Kalau misalnya bingung mau di mana, bisa kita lihat dari
file explorer kita sendiri gitu kan, dari link-link yang di atas ini, tinggal copy aja. Oke. Mana tadi ya? Oke, ini. Setelah udah siap semua, kita bisa klik OK. Oke kan semua, gitu kan. Nah, ini udah nggak terpakai lagi, bisa kita silang aja. Nah, selanjutnya, agar headup dapat dioperasikan pada OS Windows, kita memerlukan patch file headup yang spesifik untuk Windows. Nah, linknya udah saya berikan di sini. Di sini bisa kita download. Nah, ini untuk tadi yang headup, file headup, dan ini yang untuk patch file headup, link yang di atas. Nah, kita bisa tinggal kita download aja zipnya, terus kita ekstrak, pindahkan ke C lagi gitu kan. Dan hasil foldernya itu seperti ini. Kita cari headup C dan headup ini yang di bawah ini dengan tulisan Windows 7. Nah, setelah udah diekstrak, kita buka, klik headup yang ada Windows 7. Nah, ini kan ada nih folder bin. Nah, folder bin yang ada di patch file headup, kita Ctrl C, teman-teman semua. Terus kita pindahkan ke file headup yang sudah kita buat tadi. Yang pertama, yang kita ganti namanya dari headup 292 itu yang menjadi headup itu. Bin yang ini kita tukar, kita timpa lah, nggak apa-apa lah kalau kita timpa ya. Kalau mau kita hapus juga nggak apa-apa, hapus dulu boleh, baru kita Ctrl V gitu kan. Nah, setelah kita Ctrl V, langsung aja kita coba buka CMD nya lagi. Kita buka CMD nya, terus kita masukkan perintah hdfs name node min format. Nah, nanti banyak banget tuh kata-kata sandi atau apa. Nah, seperti ini. Ini tandanya kita sudah berhasil untuk menjalankan file headup. Selanjutnya, tidak sampai itu aja. Ya, tidak sampai situ saja. Selanjutnya, di step terakhir, kita masuk ke folder headup sbin tadi dengan cara cd. Kita menyimpannya di mana? Di drive C flash C. Terus kita masukkan headup, terus flash sbin. Nah, kita sudah masuk ke folder mereka, folder headup slash sbin. Nah, setelah kita masuk, langkah terakhir yang akan kita buat adalah masukkan perintah start min all.cmd. Nah, baru kita enter. Di sini filenya, segala headup itu akan berjalan apa sih headupnya. Nah, ini tandanya sudah berhasil dijalankan. Untuk melihat hasilnya, kita bisa buka lagi browser dan bisa kita klik localhost. Ini localhost 50070, localhost 500. Oke, localhost 570, baru kita enter. Nah, jika udah muncul hasil dari localhost itu, berarti dari step awal yang kita kerjakan sampai step terakhir itu berjalan dengan baik dan berhasil gitu. Nah, jadi tinggal headup itu bisa kita pakai kapanpun dan dimanapun. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya
sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.